Malam. Salam. Terdengar jelas suara saya? Iya, terdengar jelas, Pak. Baik. Bentar, saya ya terdengar jelas ya semuanya ya. Baik. Tapi suaranya itu putus-putus gak? Karena koneksinya ini sepertinya nggak terlalu stabil ya. Gimana? Suaranya putus-putus gak? Iya Pak, putus-putus. Oh enggak ya. Baik. Ya, apa namanya pertemuan kita yang kedua di web yang kedua ini kita akan membicarakan mengenai tugas dulu. Tugas yang memang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Karena tugas 1, 2, 3 itu wajib dikerjakan dan menjadi poin yang sangat penting di dalam materi mata kuliah komputer jaringan ini. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman semuanya tidak mengerjakan salah satu tugas ya yang diminta oleh universitas terbuka, nah kemungkinan pasti akan tidak lulus gitu karena sesuai dengan rapat yang sudah dilaksanakan sebelum kita mulai pengajaran atau perkuliahan itu sangat ditekankan sekali agar dikerjakan baik tugas 1, 2, 3 ya itu harus dikerjakan. Gimana teman-teman, suara jelas? Saya menjelaskannya. Mas Pak. Nah, baik. Pak Nuryadin sudah mengumpulkan tugas ya tadi ya. Sudah Pak. Nah, tapi sebelumnya itu linknya tidak saya ketemukan gitu ya. Jadi belum saya nilai sampai sekarang dan belum saya cek kembali ya. Tadi melalui WA. Kalau melalui WA khawatirnya nanti nggak terdeteksi sama sistem gitu ya. Jadi nanti dianggapnya tidak mengerjakan gitu. Jadi semaksimal mungkin kalau bisa dikerjakan dikumpulkan di sistem ya. Itu. Baik Sudah sebelum Pak. kita mulai, gimana? Sudah tadi sudah saya lampirkan kembali Pak di e-learningnya. Tapi udah berhasil ya, udah berhasil Ya udah berhasil dikumpulkan Pak. ya. Nah, Ya, nggak apa-apa dalam bentuk notepad juga kan kalau notepad itu nggak terlalu berat ya aplikasinya. Jadi bisa, yang penting maling videonya, yang paling penting itu ya, supaya nanti ya bisa Pak. saya lihat videonya. Silakan kita mulai, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu, supaya nanti pada saat kita melakukan diskusi dan melakukan perkuliahan berjalan dengan lancar. Ya, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Baik, selesai. Yang hadir hari ini yang pertama Nuryadin, kemudian ada lagi Hidayatus Sibian. Ya, ada Hidayatus Sibian. Berapa? Nah, bisa ditampilkan nggak kameranya supaya saya bisa mengenal gitu, karena selama ini kan kita jarang ketemu ya. Bisa diperlihatkan semua kameranya, diaktifkan. Baik, nah kan kelihatan gantengnya ini sama cantiknya.
Nah, siapa ini yang oh Adinda. Adinda ya? Heeh. Adinda Nuryadin. Kemudian teman yang lain belum pada hadir ya. Baru 3 orang kita ya. Ya, hanya 3 orang ya. Nggak ada lagi ya. Eh, Perkuliahan hari ini sebetulnya sudah kedua kali ya kita melaksanakan daring ya, bertatap muka. Nah, semaksimal mungkin kalau bisa pada saat tatap muka tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Jadi nanti saya tahu sudah seberapa jauh progres dari pengetahuannya, gitu ya. Jadinya nanti saya kalau misalkan nggak ada yang nanya berarti udah paham semuanya gitu ya. Udah mengerti, udah mengetahui apa yang harus dilaksanakan gitu ya. Kalau si Bian udah mengerjakan tugas, sepertinya belum ya? Saya belum, saya sudah Nah, tapi belum diupload Pak. Kan baru oh, tadi. udah tapi belum diupload. Berarti udah siap diupload ya. Segera mungkin kalau misalkan terlalu mepet, khawatirnya ini sistem e-learning itu kadang-kadang nggak stabil gitu. Pada saat kita Ya, Pak. akses kadang-kadang lama banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita memiliki koneksi yang sangat lambat. Jadi kalau bisa segera mungkin ya. Untuk mengantisipasi jangan sampai nanti ada masalah gitu. Kalau ada masalah khawatirnya pada saat nanti deadline ya kita nggak bisa mengumpulkan. Akhirnya nggak lulus gitu ya. Nah, jadi Ya, Pak. semaksimal mungkin segera gitu ya. Untuk Adinda udah ya, udah mengumpulkan ya. Ya, sudah mengumpulkan, Pak. Sudah mengumpulkan. Udah saya berikan nilai. Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, ya, oke. Nah, untuk tugas yang kedua itu berkaitan dengan penggunaan dari perintah-perintah yang ada di command line, ya. Perintah-perintah yang ada di prompt CMD lah, ya, yang sering kita sebut atau command line. Nah, pada saat menggunakan command line, semua teman-teman udah paham belum? Ada yang belum paham penggunaannya? Ya. Nah, command line itu untuk mempermudah kita mengecek koneksi ya, untuk bisa mengetahui konfigurasi ya. Yang paling sering sekali yaitu mengecek koneksi ya. Contohnya misalkan kita ingin ngecek koneksi internet kita ini bagaimana kondisinya. Nah, bisa menggunakan ping ya. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai perintah command line ya? Atau saya simulasikan aja ya supaya nanti lebih paham ya penggunaan command line. Oh ya, sebelumnya saya harus tahu dulu, saya harus informasiin mengenai tugas 2 ini ya, bahwa tugas 2 itu sebetulnya semua untuk penilaiannya itu semua kegiatan dari mulai pengenalan ya, pengenalan maksudnya memperkenalkan diri ya, Anda perkenalkan diri, kemudian semua perintah-perintah yang ada diinginkan ya di situ, IP config dan seterusnya. Nah, perintah-perintah command line itu ada nilainya. Jadi kalau misalnya salah satu enggak dikerjakan berarti nanti kurang nilainya. Nah, kita kalau ingin lihat untuk penilaiannya, kriteria penilaiannya itu bisa lihat di sini ya. Bentar saya bukain ininya. Hmm, jadi semua perintah-perintah itu jangan sampai terlewat gitu ya. Kalau terlewat berarti kurang nilainya. Ya, jadi
semuanya harus dilakukan atau dikerjakan. Itu sebetulnya tinggal diketikkan di command line ya, kemudian diuji coba hasilnya seperti apa. Udah seperti itu aja tugasnya. Ini saya kasih unjuk ininya. Kriteria penilaiannya. Oh, di sini belum saya buat ya. Berarti adanya di dalam sistem. Sebentar saya buka dulu sistemnya. Saya jelasin secara lisan aja kalau gitu. Ini agak lama ya sistemnya tuh. Kalau kita buka, jadinya saya langsung aja saya jelasin mengenai penilaiannya. Untuk penilaiannya itu dari mulai perkenalan itu 30 gitu. Jadi perkenalkan nama ya, kemudian di mana lokasi kegiatan belajarnya ya, nama, identitas atau identitas, kemudian masing-masing perintah itu nilainya 1,3 ya, semua sampai dengan 20 nomor ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai tidak mengerjakan. Ini ada teman yang baru namanya Ismi. Apa kabar Ismi? Halo? Mohon izin Bapak, kabar baik Bapak? Oh, baik. Sedang ada kegiatan apa sekarang selain melakukan Zoom? Masih kerja? Mohon izin Bapak, sekarang saya lagi ada di provinsi Bapak. Ini ada di Gresik Bapak. Sedang melakukan kegiatan pekerjaan juga atau free? Bisa dikatakan pekerjaan Bapak. Oh ya, ya sambil ngikutin kuliah ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tugas yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tugas itu, oh ya, tugas sudah dikerjakan Mbak Ismi ya? Udah Sudah ya? Bapak, kebetulan sudah dinilai juga Bapak. Oh ya, syukur. Jadi aman ya untuk tugasnya. Tinggal satu tugas lagi nanti terakhir yaitu tugas 3 ya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Nah, untuk tugas 2 ini kaitannya dengan penggunaan command line. Kalau misalnya kita ingin mengetahui konfigurasi komputer, apa yang kita gunakan perintahnya? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Penggunaan untuk mengetahui konfigurasi komputer, apa perintahnya? ipconfig, Pak. ipconfig. Nah, ipconfig tersebut singkatannya dari apa? Singkatan ipconfig apaan? Internet Protocol Configuration, Pak. Ya, benar. Kemudian penggunaannya seperti apa? Bisa dijelaskan atau dipraktekkan langsung? Atau saya aktifkan ya untuk command line-nya, nanti tinggal disebutkan ya. Nanti sebentar saya share dulu nih ya. Untuk share-nya saya ambil yang
Nah, ini udah terlihat share belum? Untuk mengaktifkan command line, gimana caranya? Bendera, ya, gambar Windows ya. Belum muncul Kemudian, loh, Pak. oh belum muncul ya. Ya, Windows, kemudian R ya. Nah, ini langsung kita ketikkan di perintah pada run ya. Di sini udah terlihat belum? Udah di share belum? Udah share? Udah terlihat share belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Belum Pak. muncul. Belum juga ya. Ini padahal udah saya share. Bagikan konten. Ini ya. Agak lambat ya. Gimana? Terlihat sekarang? Bendera R. Ini seperti ini. Monitor saya terlihat gambarannya. Terlihat? Belum terlihat. Oh, Sudah, belum ya? Pak. Coba masih ada di Udah ya. CMD, Pak. Nah, ini ya. Berarti sudah terlihat ini ya. Nah, kemudian saya aktifkan. Nanti akan tampil command line ya. Nah, ini. Nah, yang pertama kali tugas tadi sudah saya jelaskan bahwa poinnya untuk perkenalan itu 30. Kemudian setiap masing-masing perintah yang dijalankan, kemudian dipraktekkan, dijelaskan ya, tapinya dijelaskan. Nah, kemudian ditampilkan hasilnya itu nilainya 1,3. Jadi 20 nomor masing-masing nilainya 1,3 gitu ya. Jadi nilainya nanti 100 ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk mengecek konfigurasi komputer yang sedang kita gunakan. Bagaimana? Apa yang dilakukan di command line? Perintah apa? Silakan disebutkan. Ini saya tinggal mengikuti apa yang diinginkan. Kita sambil praktek ya. Mengulang-ulang dan juga mengingat-ingat lagi apa yang sudah dikerjakan di tugas 2. Ayo silakan. Siapa aja boleh menyebutkan atau menjelaskan perintah apa yang ingin kita buat di sini untuk mengecek konfigurasi komputernya. Nuryadin? Silakan. Halo? Teman-teman kalau bisa mah diaktifin aja kameranya karena supaya saya juga bisa melihat kondisi bisa berinteraktif secara langsung jadinya lebih enak ya. Ya, silakan diaktifkan aja kameranya semua. Mohon izin Bapak, karena Nah, saya masih ada pelatihan di Bapak. Di sini saya nggak ada bisa kok. materi di dalam. Iya, Nggak, iya Bapak. eh, nggak bisa ditampilkan ya. Ya udah, yang teman-teman lain silakan diaktifkan kameranya supaya nanti saya juga bisa berinteraktif. Hidayatun Sibyan,
Adinda, ayo diaktifkan aja. Nah, ini bagaimana nih perintahnya untuk mengetahui konfigurasi komputer yang sedang kita gunakan? Gimana perintahnya? Saya akan lakukan ketikan. Yang Ya. IP config tadi bukan, Pak? Ya, IP config. Kan administrator, Pak. Kenapa? Kan administrator. Administrator gimana maksudnya? Kan. Ya, IP config kan. Nah, kemudian kita lihat hasilnya ini ditampilkan dari semua spesifikasi konfigurasi dari komputer yang sedang kita gunakan. Di situ ya ada Ethernet, adapter Ethernet. Ya, yang pertama adalah koneksi dari spesifikasi koneksi DNS ya. Kemudian ada lagi link lokal IP 6 address ini generasi berikutnya ya. Nanti pada akhirnya kita menggunakan IP versi 6. Tapi kalau kali ini kita belum. Masih versi yang 4 ya. Nah, di sini terlihat dari mulai IP versi address 4. Nah, ini IP-nya terlihat yang sedang kita gunakan adalah 192.168.1.1 ya, 1.11 ya. Nah, ini termasuk kelas apa di dalam pengkategorisasian IP? Kan kelas tuh ada kelas A, kelas B, kelas C. Kemarin kita udah belajar ya. Kemudian udah saya jelaskan IP masing-masing punya kelas ya. Ada nggak kelasnya? Ada kan? Benar nggak? Ada kelasnya kan? Nah, kelasnya ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Kira-kira ini kelas berapa nih? Kelas apa? Lihat di situ IP mesh-nya. Subnet mesh-nya kelihatan itu. Dia menunjukkan kelas apa. 255.255.255.250. Nah, kalau misalnya kita menggunakan IP, itu nggak boleh lebih dari 255. Ya, kenapa? Karena itu batasannya sampai dengan 255, 255, 255. Nggak boleh 256 host ID-nya. Ya, kan ada network ID, ada host ID. Nah, di sini kelas dulu deh. Kelas ini kelas berapa? Kelas apa? Saya pengen tahu progres pengetahuannya nih. Udah sampai mana pengetahuan tentang IP? Jangan sampai nanti nggak tahu nih. Mas saya, kita harus tahu dulu kelas. Kelas ini yang memudahkan kita untuk mengatur IP di masing-masing perangkat gitu. Kalau kita nggak ngerti kelas, oh kita jadi bingung membuat IP-nya karena di sana tuh ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E gitu ya. Nah, ini nih termasuk kelas apa? Ada yang tahu nggak? Dari subnet mesh kita ketahui bahwa ini adalah kelas C. Ya, kalau kelas A 255.0.0.0 ya, satu blok itu kan isinya 3 ya. 3 semuanya 3 digit ya. Nah, kalau kelas B 255.255.0.0 gitu ya. Kalau kelas C berarti 255.255.255.255.0. Nah, seperti ini.
Ya, 255.255.255.0. Ini kelas C. Gitu ya. Subnet mesh-nya terlihat seperti ini kalau kelas C. Sehingga kita bisa ketahui bahwa ini adalah kelas C. Ya, network ID-nya 192.168 ya. Kemudian network ID-nya 1.11 host ID-nya nih. Ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengakses ya aplikasi, misalkan kita mau mengakses router. Router kita punya IP-nya itu adalah 192.168.1.5 gitu misalkan ya. Nah, kita harus menggunakan kelas C juga karena itu kelas C gitu. Nah, jangan kelas B yang kita gunakan, nanti nggak masuk. Seperti gini, misalkan kita belajar di kelas 5, harusnya di kelas 5, tapi kita menggunakan belajar di kelas 6. Nah, kita nggak bakalan dapat pengetahuan dari kelas 5 karena berbeda kelas gitu. Beda kelas, beda isinya. Beda pengetahuannya yang dimiliki. Dan nggak connect akhirnya gitu. Kalau misalkan komputer tersebut yang kita mau akses, misalkan komputer A ya, itu menggunakan kelas C, sedangkan kita menggunakan kelas B, nggak bakalan bisa kita akses gitu ya, karena berbeda kelas gitu ya. Paham nggak? Halo. Nah, kalau misalkan perangkat router ya, router itu menggunakan kelas C yaitu 192.168.0.1. Nah, kalau misalkan kita ingin mengakses router tersebut, kita harus menggunakan host ID-nya sama dengan router gitu. Berarti 192.168.0.5 gitu. Host ID-nya dibedain, nggak boleh sama. Kalau sama nanti bentrok gitu. Sehingga kita nggak bisa mengakses gitu. Ya, bukan kita menggunakan IP 192.168.5.10, salah. Karena host ID-nya beda gitu. Ya, network ID-nya harus sama, host ID-nya harus unik gitu. Itu cirinya untuk bisa mengakses suatu jaringan gitu ya. Nah, ini oleh karena itu harus kenal kelas supaya kita mengetahui si provider ya. Misalnya kita mau bicara mengenai provider. Nah, provider itu biasanya menggunakan kelas A gitu. 100 titik ya 20.15.1 biasanya menggunakan 100 tuh. Nah, rank 100 dan seterusnya itu termasuk kelas A gitu. Nah, kan di slide yang udah kemarin saya share itu udah ada rank-ranknya tuh. Anda tinggal ngelihat aja di tabelnya. Kelas A itu ranknya dari berapa sampai berapa, kelas B berapa sampai berapa, kelas C berapa kali sama sampai dengan berapa. Nah, oleh karena itu harus paham, jangan sampai nanti kita nggak tahu bahwa provider tersebut ternyata menggunakan kelas A bukan kelas C, karena kita tahunya 192.168.20.1 dan seterusnya. Nah, kalau hanya taunya IP aja nggak tahu kelasnya akan kebingungan untuk bisa mengakses ya dari suatu jaringan gitu ya. Nah, ini menggunakan kelas C ya 1.11. Ya, ciri khasnya netmesh-nya 255.255.255.0 gitu ya. Nah, kemudian gateway. Ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan gateway? Halo?
nggak diaktifkan kameranya, jadinya bingung nih, saya nggak interaktif nih yang nggak aktif. Dinda diaktifin, Din, Sibian, teman-teman yang lainnya. Kita diskusi supaya dapat pengetahuan. Ya, Ismi lagi ini. Ayo Dinda, diaktifkan. Ya, Nur gimana Nur? Apa yang dimaksud dengan gateway, Nur? Untuk menghubungkan router, Pak. Untuk menghubungkan router. Ya. Udah, gitu doang. Maksud dari gateway tersebut, gateway. Itu kan ada bahasa Inggris kan itu ya, gateway. Gateway arti dari pengertian gateway tersebut apaan tuh? Pengertian dari gateway. Mental ya. Ya, gimana? Pengertian dari gateway ada yang tahu? Mbak Ismi atau Dinda, yuk. Gateway itu gerbang jaringan, Pak. Gerbang jaringan, benar. Ya, gerbang, jalan kan, way itu jalan ya, gate gerbang ya. Ya. Nah, gerbang jaringan, itu maksudnya gimana gerbang jaringan? Supaya lebih jelas gitu. Gerbang jaringan untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat jaringan yang lain. Mm-mm. Jadi gerbang jaringan untuk menghubungkan dari suatu perangkat ke perangkat yang lainnya. Biasanya perangkat itu berupa apa yang kita gunakan? Perangkat seperti komputer, Mm-mm. Terus? laptop, Mm-mm. Terus? Ya, jadi hampir benar ya. Gateway itu adalah gerbang jaringan. Jadi kalau misal kita pengen melihat dunia luar, ya, kita gunakan gateway supaya nanti bisa berinteraksi dengan dunia luar. Dunia luar itu apa? Dengan komputer, dengan laptop, dengan HP, dengan internet, ya, terutama sekali internet. Supaya bisa berinteraksi dengan internet, kita butuhkan perangkat yang namanya router. Jadi, intinya untuk bisa mengakses internet, kita harus siapkan router supaya bisa mengakses internet gitu. Karena internet sendiri punya IP dan IP-nya ini kelasnya beda. Nah, supaya misalnya kita menggunakan kelas C ya 192.168. Biasanya kalau apa namanya internet itu menggunakan IP-nya itu kelas A karena jangkauannya banyak, luas ya. Nah, supaya berbeda kelas itu bisa berinteraksi. Nah, jadi untuk bisa berinteraksi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain berbeda kelas, kita gunakan namanya gateway gitu. Paham? Misalkan kelas A mau berinteraksi dengan kelas C. Nah, nanti bisa diterjemahkan oleh router supaya bisa connect gitu ya. Karena di dalam router nanti ada NAT yang bisa membuat subnet supaya IP-IP yang sudah kita buat itu masuk di dalam subnet tersebut sehingga bisa connect gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya gateway adalah gerbang untuk bisa menghubungkan perangkat kita dengan perangkat yang lainnya berupa router. Ya, terutama sekali yaitu bisa mengakses internet. Supaya bisa mengakses internet, kita harus punya IP gateway. Kenapa? Karena IP gateway yang kita gunakan ini nanti akan digunakan oleh IP internet gitu ya.
Nah, nanti IP yang ada pada internet itu biasanya menggunakan DNS, Domain Name Server, ya. Nah, DNS itu yang nanti diberikan kepada router supaya bisa terkoneksi dengan perangkat yang sedang kita gunakan, baik laptop, baik perangkat berupa PC, berupa HP, dan seterusnya. Ya, bisa kita remote malahan. Bisa menggunakan, ngeremote bisa menggunakan apa aja? Aplikasi remote apa aja yang bisa kita gunakan? Ada tuh di pelajaran yang di apa namanya di modul sekarang tuh. Apaan aja? Aplikasi remote. Aplikasi remote apaan aja? Bentar. Mm-mm. Aplikasinya apaan aja? Kayak email itu bukan, Pak? Ya, itu bukan remote. Aplikasinya, aplikasi untuk meremote. Misalkan gini, kita punya perangkat nih. Kita ini di Depok. Mau mengakses perangkat kita atau server kita yang ada di Jakarta Utara misalkan atau Bekasi. Kamu tinggal di mana, Dinda? Di Palembang, Pak. Oh, misalnya di Palembang, ya. Nah, server kita ada di Palembang, saya ada di Depok. Nah, supaya bisa berinteraksi, kita gunakan aplikasi, namanya aplikasi remote, gitu. Apaan aja aplikasinya? Ada yang tahu? Aplikasinya adalah banyak ya. Nih, ada aplikasi Telnet, ya kan? Benar gak? Ya. Nah, ada aplikasi TeamViewer, ya kan? Ada lagi aplikasi VNC. Nah, ada lagi aplikasi SSH, gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi itu bisa kita gunakan untuk memantau, memonitoring kegiatan server yang ada di Palembang. Jadi kita nggak perlu apa namanya nggak perlu nggak perlu ke Palembang untuk mengaksesnya. Kalau misalkan kita pergi ke Palembang kan pasti mahal biayanya ya kan. Nah, oleh karena itu kita gunakan aplikasi untuk ngeremote aja. Jadi saya nggak perlu capek-capek ke Palembang memperbaiki server yang ada di sana gitu. Kita gunakan aplikasi yang ada di Depok gitu. Kan hemat itu biayanya, ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau aplikasi Telnet biasanya berbasis tag gitu, warnanya hitam ya, black. Nah, nanti ditanyakan ketika kita mengakses IP-nya berapa nih yang ada di Palembang servernya. Nah, misalkan IP-nya 100.100.50.11. Nah, biasanya menggunakan port gitu. Port itu seperti colokan-colokan yang di RJ45 dicolokkan ke perangkat kan ada tuh, ya kan? Nah, tapi ini bentuknya virtual. Kan biasanya ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, ya, LAN 4, ya tergantung dari switch hub-nya. Kalau misalkan 5 berarti portnya ada 5. Tapi kalau misalkan berupa aplikasi apa namanya port hub-nya itu 24 port, nah berarti nanti ada 24 colokan gitu. Nah, tapi yang kita gunakan adalah port dalam bentuk virtual gitu. Nah, colokannya itu atau portnya itu sudah ditentukan, sudah default ya, sudah apa namanya ditentukan sama pabriknya bahwa kalau misalnya kita mau mengakses server yang ada di Palembang itu sudah diberi portnya 23 misalkan atau 22
biasanya 23 atau 22. Kalau WiFi ini router yang sedang saya ini kan apa namanya yang saya gunakan ini dia menggunakan untuk portnya 23 gitu, router yang 3 ini ya, yang 3 antena gitu, TP-Link. Nah, itu menggunakan port 23. Nah, nanti di dalam WiFi router WiFi ini dia harus disetting dulu gitu perangkatnya. Ini bentuknya seperti ini ya. Nah, perangkat ini harus disetting dulu. Di situ ada menunya namanya forwarding ya, forward. Kemudian portnya nanti kita tentukan berapa IP-nya dan berapa portnya gitu ya. Supaya nanti pada saat kita mengakses dari Depok ke Palembang itu mudah gitu. Jadi nanti bisa kita remote menggunakan aplikasi baik itu berupa server maupun berupa router yang sudah terpasang gitu ya. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, oleh karena itu administrator jaringan itu sangat apa namanya sangat butuh sekali itu pengetahuan tentang remote karena mereka itu nggak mau capek-capek gitu. Kan klien mereka nggak hanya satu, banyak gitu. Seluruh Indonesia misalkan. Nah, oleh karena itu administrasi jaringan dia terbantukan dengan aplikasi tersebut sehingga pekerjaannya akan lebih mudah. Hanya stay di tempat bisa mengatasi semua cabang-cabang yang ada di Jakarta, di Palembang dan seterusnya. Gitu. Itu tuh penggunaan apa namanya remote aplikasi remote sangat penting ya. Gitu. Ya. Dulu saya pernah punya warnet ya. Warnet saya itu ada 2 cabang. Di Depok itu ada 2 ya, di Cagar Alam itu PC-nya ada 16, kemudian di tempat saya sendiri PC-nya ada 16 juga. Jadi 32. Dulu tahun 2007 saya mendirikan warnet. Nah, saya mengontrol akses apa namanya server yang ada di kedua tempat tersebut itu cukup menggunakan remote saja, aplikasi remote gitu. Jadi misalkan ada trouble nih di warnet A misalkan lokasinya di A. Nah, server yang di lokasi A tersebut saya remote aja. Tinggal kita harus tahu IP publiknya. Nah, kita harus tahu juga bahwa IP publik itu manfaatnya untuk apa? IP publik itu fungsinya untuk supaya bisa kita mengakses perangkat-perangkat yang ada di luar kita gitu. Nah, dengan menggunakan IP publik kita bisa mengetahui kondisi server yang ada di luar gitu ya. Bukan saja di tempat kita tapi di luar. Nah, itu. Jadi saya cukup stay di tempat bisa mengatasi kondisi server baik warnet A maupun warnet B gitu ya. Dan bahkan saya bisa memantau kondisi sekelilingnya dengan memanfaatkan port ya yang ada di dalam IP kamera gitu. Jadi kalau misalkan kita mau supaya aman kan harus ada kamera ya, ada CCTV ya yang mengawasi. Nah, IP CCTV tersebut ya itu kita manfaatkan supaya bisa diakses melalui port ya. Nah, port tersebut memberikan akses kepada kita supaya bisa diremote gitu. Ya, dengan menggunakan aplikasinya ya, biasanya ada aplikasi bawaan dari kalau misalnya kita beli CCTV ya. Nah, biasanya CCTV yang eh, apa namanya bernama IP kamera ya. Kalau IP kamera pasti ada IP-nya. Tapi kalau CCTV yang bukan IP kamera jarang sekali ya ada IP-nya. Nah, itu. Jadi kita bisa IP publik tersebut ya
fungsinya bisa mengakses IP CCTV ya, baik yang ada di tempat kita maupun yang ada di luar gitu. Jadi IP public namanya. Ya. Terus ada lagi IP privat. Kalau IP privat bedanya dengan IP public gimana? Kelihatan ya dari istilahnya. Kalau IP public kan bisa dimanfaatkan apa namanya dari luar ya. Tapi kalau IP private ya hanya khusus untuk kebutuhan diri sendiri aja gitu. Ya, hanya apa namanya IP yang dimanfaatkan untuk keperluan pribadi gitu. Spesial nih IP-nya. Nggak boleh dimiliki oleh orang lain. Kan private gitu ya. Nah, ya, jadi contohnya misalkan kita mau mengakses apa namanya perangkat yang memang dikhususkan untuk kita sendiri yang bisa mengaksesnya, orang lain nggak bisa. Nah, kita gunakan IP private gitu ya. Nah, biasanya itu IP yang dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sangat rahasia ya, sehingga orang lain tidak bisa menggunakan IP tersebut kecuali kita sendiri. Oke, berikutnya adalah tadi default gateway. Nah, default gateway ini udah. Nah, terus lagi ada lagi Ethernet adapter Bluetooth network connection ya, media state, media disconnect. Nah, ini medianya disconnect ya, tidak aktif ya. Oke, nah ini spesifikasi konfigurasi jaringan yang sedang digunakan. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin mengetahui secara detail konfigurasi yang ada di komputer ini, gimana caranya? Perintah apa yang digunakan? Supaya kita tahu bahwa spesifikasi yang lebih lanjut dari konfigurasi jaringan ini ada lagi nih sebetulnya. Lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Apa? Kita gunakan perintah IP config ya, config terus slash, pakai slash gak? Pakai slash gak? Slash all atau all aja? All aja, Pak. Pakai twice, Pak. IP config all ya ini ya. IP config all. IP config ya slash ya, pakai slash ya. Nah, all. Jadi show detail information ya kan. Nah, ini akan terlihat semua tuh secara detail, nanti akan ditampilkan konfigurasinya. Nah, hostname nama komputer yang sedang digunakan ini adalah desktop 4RM8899V ya. Kemudian ada lagi di sini IP routing nggak ada. Ethernet. Nah, di sini juga kita bisa ketahui ada yang disebut dengan MAC address. Apa fungsinya atau manfaatnya penggunaan dari MAC address? MAC address-nya yang mana ini? Coba, yang mana MAC address-nya? Coba disebutkan. Mary, Pak. Yang mana? Adakah MAC address-nya ini? MAC address jaringan, kartu jaringan ya. Di sini dalam hal ini yang mana MAC address-nya? Ini harus tahu juga nih
apa manfaatnya punya MAC address? Apa fungsinya atau kenapa sih setiap perangkat itu pasti ada MAC address? Manfaatnya untuk apa? Nah, ini mungkin Mengetahui eh, alamat IP, gimana, Nur? Untuk mengetahui alamat IP Pak. alamat Pengguna biar tahu penggunanya. biar tahu penggunanya. Ya. Terus ada lagi yang lain? Kalau yang ini yang mana? MAC address-nya? Yang ini IP Pak, yang IP address 0001 Mm-mm. 0001 2F 3A 922A 8 6A 64 46 62 15 yang DHCP V6 DHCP V6 klien DUID. ya, yang mana yang mana Din? Di baris yang mana? Baris ketiga dari bawah Pak. Oh, baris ketiga dari bawah. Ini yang ini 1, 2, 3 yang ini. Ini. Apa Iya, yang mana? Ini. Ini iya, iya semuanya. Pak. Ini. Nah, Iya, yang betul adalah yang ini. Physical address. Fisik. Alamat fisiknya adalah atau MAC address ini. E8 min 6A ya. Terus min 64 min 46 62 15. Ini MAC address nih. Nah, fungsi dari MAC address ini adalah membuat supaya masing-masing perangkat itu agar tidak mudah untuk bentrok koneksinya. Karena kalau misalkan tidak menggunakan MAC address ini kan unik. Jadi setiap perangkat itu memiliki MAC address yang beda-beda. Ya, misalkan komputer A itu MAC address-nya beda dengan komputer yang ada di B gitu ya, komputer B. Nah, ketika nanti melakukan komunikasi, nah komputer tersebut berkomunikasi masing-masing karena memiliki MAC address yang berbeda-beda. Kalau misalkan sama, nanti ketika koneksi dijalankan, bentrok, nggak bisa berkomunikasi, gitu. Ya, karena misalkan gini, MAC address itu kayak sama seperti komputer ya, sama seperti manusia. Manusia kan punya nama, ya kan? Namanya misalnya Arif, namanya Udin, namanya Firman. Nah, kalau misalnya kita mau ping atau misalnya kita mau manggil, kan ping kalau misalnya jaringan ya, manggil ping, mau ngeping namanya Udin, itu nggak bakalan apa namanya bermasalah. Tapi kalau misalnya semua namanya Udin, kita panggil Udin, semuanya pada nengok, gitu. Paham nggak? Itu MAC address fungsinya. Jadi supaya mudah berkomunikasi, namanya harus beda-beda, MAC address-nya harus beda-beda, gitu. Supaya nanti pada waktu dipanggil nggak semuanya nyaut, gitu. Karena memiliki MAC address yang berbeda-beda, gitu ya. Memudahkan untuk komunikasi. Nah, ini perlu adanya MAC address yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, MAC address ini bawaan dari perangkat, dia nggak bisa dirubah, nggak bisa diganti. Namanya udah permanen, gitu ya. Kalau misalkan ini juga bisa kita gunakan untuk memfilter atau memblok ya. Misalkan kita mau ngeblok komputer A, nah dia MAC address-nya berapa? Nanti kita akan firewall, kita batasin aksesnya atau kita cut supaya nggak bisa mengakses internet di router nantinya. Kita gunakan blok ya untuk supaya MAC address yang berinisial tersebut tidak bisa mengakses
internet misalkan gitu ya, memfilter. Nah, itu fungsi dari MAC address. Terus berikutnya lagi misalkan kita mau ngecek koneksi internet kita nih. Nah, gimana tuh caranya? Halo? Ping Kak. Ping. Ping kemana? IP-nya? Nah, misalkan kita mau ngeping Google, ya. Google biasanya 888 ya. Ya, 888. Ya, DNS-nya kan ya, 888 ya. Bener gak? ya Pak. Ya Heeh. benar Pak. Nah, enter. Nah, di sini akan terlihat beberapa command line ya yang sudah dijalankan pinging. Jadi ping ini sebetulnya riwayatnya begini. Ping itu adalah istilah yang boleh dikatakan diambil dari istilah gini. Pada saat seorang perenang melakukan pemanggilan, dia memantulkan lagi suaranya. Nah, itu disebut dengan ping. Itu riwayatnya seperti itu. Jadi, mengambil riwayat pada saat perenang ya melakukan apa namanya uji coba suara ya yang nanti dipantulkan kepada media yang ada di dalam. Nah, nanti ternyata pantulannya itu ada yang semuanya secara utuh tampil, ada juga yang sebagian itu hilang. Nah, itu disebut dengan ping. Jadi pantulan gitu. Pantulan suara gitu. Ngambil istilahnya ping. Ya. Nah, di sini ketika kita ping ini memanggil IP DNS yang ada di Google, ternyata pada saat dipanggil itu kecepatannya adalah 16 milisecond. Nah, ini yang paling penting untuk mengetahui kondisi koneksi kita. Apakah cepat, apakah lambat? Lihat digitnya. Kalau digitnya itu lebih dari 2, ini kan luar negeri ya koneksinya. Nah, kalau lebih dari 2 berarti lambat koneksinya. Misalkan 100 milisecond ya. 1000 apalagi lebih lambat lagi karena 4 digit. Kalau 2 digit ini normal. Ya, normal ini. Biasanya untuk akses internet yang yang kita gunakan untuk mengakses website atau situs yang ada di luar negeri, kalau 2 digit ini nih kondisinya akses internetnya normal. Ya. Nah, kemudian time-nya ya TTL-nya 113 ya. Nah, ini. Nah, paket yang diberikan di sini kita lihat statistiknya ya. Paket yang dikirimkan adalah 4, yang diterima 4, yang hilang nggak ada. Berarti semuanya terkirim dengan bagus, dengan baik. Jadi koneksinya nih bagus, rata-rata di sini terlihat minimal ini 16, di sini ada 16 ya. Kemudian maksimumnya 25 ya, 25 milisecond. Nah, jadi rata-rata tuh 19 milisecond. Nah, jadi koneksinya normal ya, bagus. Nah, kalau misalnya kita mau ngeping ke apa namanya untuk coba kita lihat untuk ping ke situs lokal ya. Situs lokal misalkan ping www.detik.com ya. Nah, detik.com. Nah, terlihat sekali ini. Ya, terlihat sekali bahwa detik.com adalah situs lokal biasanya 1 digit. Nih, rata-rata 1 digit. Ya kan? Tuh, yang ini 2 digit. Kalau ini 1 digit. Nah, ini menandakan bahwa akses internet yang kita gunakan cukup cepat. Ya, aksesnya. Tapi di sini ada yang 2 digit ya, walaupun hanya 1 kali ya. 1 kali ini ping. Nah, Pak. mm-mm.
Yang tadi yang MAC address tuh Pak. MAC address Kita kenapa? kita bisa ini Pak, apa ngoperasiin komputer yang lain dari komputer kita kalau kita tahu IP address-nya Pak, MAC address-nya. Iya. Jadi MAC address itu sebetulnya ini apa namanya untuk membatasi akses internet kita harus tentukan MAC address-nya berapa gitu. Itu untuk membatasi aja. Tapi untuk meremote juga bisa. Tapi kita gunakan aplikasi dengan port tertentu ya. Nah, jadi dengan menggunakan MAC address bisa kita gunakan untuk kita remote gitu. Ya, itu fungsinya, salah satu fungsinya. Karena kalau misalnya kita mau meremote, misalkan MAC address-nya sama semua, kita bingung nanti ya perangkat yang mana yang akan kita mau jalankan. Kalau misalkan MAC address-nya sama ya kan, ya sama seperti manusia. Misalnya kita memanggil Udin, semuanya Udin. Nah, oleh karena itu masing-masing memiliki nama yang berbeda-beda gitu, supaya nanti bisa berinteraksi secara normal gitu ya. Itu MAC address. Jadi HP Anda juga memiliki MAC address yang berbeda dengan HP teman Anda gitu. Nah, dengan adanya MAC address yang berbeda itu jadi bisa berkomunikasi gitu. Kalau misalnya sama nggak bakalan bisa karena perangkatnya sama gitu ya. Jadinya loading terus ya, nggak bisa ini tampil koneksinya. Itu ya. Nah, itu sampai di sini udah jelas belum? Penggunaan ping, penggunaan MAC address, penggunaan kelas A, B, C, D, ping, IP, host ID, network ID. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek terus-menerus, biasanya kita gunakan apa? Perintah apa? Ping, apa? www, misalkan detik ya, .com. Kita mau lihat terus-menerus berarti pakai mint ya. Nah, ini udah sering nih ya penggunaan perintah ini. Nah, kalau misalkan ada timeout, berarti ada koneksi yang terputus nih pada saat menjalankan searching ya. Jadi, kestabilan akses internet bisa kita lihat pada saat mint. Nah, kalau misalkan ada RTO atau request timeout, berarti koneksi kita itu enggak 100% sempurna koneksinya. Karena kan memang koneksi internet itu apalagi menggunakan wireless ya kan. Nah, biasanya provider juga menggunakan wireless ya untuk supaya bisa berkomunikasi dari satu apa namanya provider dengan provider yang lainnya ya, hotspot ya. Nah, ini kalau koneksi lokal biasanya cukup cepat dan cukup stabil. Tapi beda halnya dengan koneksi yang kita gunakan menggunakan situs luar negeri ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Apakah ada RTO-nya? Nah, berarti ini stabil ya. Ini karena menggunakan fiber optik ya, kabel jaringannya. Jadi media komunikasi atau perangkat yang kita gunakan, apakah menggunakan wireless, menggunakan kabel, itu sangat mempengaruhi banget koneksi yang sedang kita gunakan. Kalau misalkan menggunakan kabel, biasanya kestabilannya luar biasa. Ya, beda dengan menggunakan wireless. Kalau dulu saya warnanya itu menggunakan wireless, belum masuk ya fiber optik karena 2007
masih jarang menggunakan fiber optik ya, FO. Nah, kalau sekarang nih IndiHome menggunakan fiber optik ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita mau lihat provider yang sedang kita gunakan di sini menggunakan apakah menggunakan Republik, menggunakan Tachyon. Provider kan banyak ya. Akses internet supaya bisa kita mengakses itu biasanya kita menggunakan provider. Nah, provider yang tersedia di Indonesia banyak sekali. Ya, apakah provider A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, untuk ngecek provider yang sedang kita gunakan gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini implementasinya dari tugas 2 nih. Sangat penting ya perintah-perintahnya sebetulnya. Gimana? Ini dari hasil pengalaman saya ya, selama saya buka warnet sebetulnya dari mulai 2007 sampai dengan 2015. Cukup lama ya. Nah, gimana caranya untuk mengetahui apa nih provider yang sedang kita gunakan? Kita gunakan perintah apa di command line? Dinda, Nur, Ismi, Start bukan sih Pak? Menggunakan perintah ns lookup, Pak. Menggunakan NS, Lookup. menggunakan NS lookup. Iya. Iya. Nah, Iya, Pak. ya. Kalau itu untuk domain ya. Domain, alamat domain ya. NS lookup ya. NS lookup ya, gitu ya. Benar. NS lookup seperti ini. Iya, benar, Pak. Ya, benar kayak gini. Nah, kalau ini untuk mengetahui DNS ya. Nah, beda dengan yang saya inginkan adalah menggunakan tracer root. Tracer root. Ini bisa kita ketahui nanti. Tracer root. Tracer aja ya, tracer ya. Nah, ini. Tracer Route aja Pak, coba. Route. tracer root aja ya. Route aja Pak. Oh, root aja. Enggak bisa nih. Tracer apa gini? Lupa saya. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu ya kondisi kita ini menggunakan providernya apa, kelihatan dari lompatan-lompatan. Ini kan 30 hop ya, 30 lompatan ya. Lompatan-lompatan akses internet bahwa jaringan kita itu berjalan dari mana ke mana gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita mau mengakses internet itu sebetulnya dari PC kita kemudian ke router, dari router terus kemana lagi. Nah, terlihat dari sini lompatan ini gitu. Ini belum 30 ya, belum 30 lompatan ya. Ini kalau misalkan websitenya lokal gitu. Kalau lokal dia lama, banyak lompatannya. Nah, sekarang di sini terlihat oh enggak kelihatan ininya ya, udah disembunyikan sama ininya, sama apa namanya IndiHome. Biasanya ada tulisan Telkomnet segala macam di sini ya.
Coba kalau misalkan Google ya, tracer Google ya. WhatsApp. Nah, ini IP yang sedang kita gunakan menuju ke router. Nah, ini routernya. Ini kelihatan dari sini. Ini 2 milisecond ya untuk kecepatannya. Nah, ini IP ini bisa kita ketahui ya. Ini IP apa ini? IP publiknya yang mana nih? Ya kan kelihatan dari sini. Ini 180 nih IP untuk, nah ini IP kelas A ya. Tuh. Ini banyak sekali lompatan-lompatan yang dilakukan ya. Nah, ini providernya. Coba kita lihat di browser ya, apa ini. IP ini nama providernya. Oh, Google ya. Aliasnya Google. Ini server Google ya. Ya kan seperti ini. Tracer root-nya ke Google ya. Nah, ini bisa kita lihat. Agak lama ya. Sampai tergantung koneksinya. Oke. Seperti itu ya untuk mengetahui lompatan-lompatan akses internet yang sedang kita gunakan. Nah, ini menuju ke perangkat mana aja gitu. Nah, ini IP-IP-nya. Cuman kita harus apa deteksi semua IP-nya. Nah, kalau dulu terlihat di sini providernya apa. Nah, untuk sekarang itu berupa IP ya, IP public. Jadi lebih secure lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kegiatan perkuliahan pada malam hari ini sudah saya sampaikan materi-materinya berkaitan dengan tugas dan juga mengenai aplikasi remote yang tadi ada ya, ada berbagai macam, ada TeamViewer, VNC, kemudian Telnet dan seterusnya. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi di web yang berikutnya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang, sebetulnya saya pengen menyampaikan mengenai kabel jaringan yang kemarin, kabel UTP yang dihubungkan ke perangkat, yang dihubungkan ke ini, ke apa namanya, ke kabel tester, ya. Itu sebetulnya kabel UTP itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi colokan listrik gitu ya. Saya biasanya menggunakan kabel UTP itu untuk menghubungkan aliran listrik ya, untuk bisa ngecas dan seterusnya, untuk bisa
membikin saklar dan seterusnya itu pakai kabel UTP. Jadi yang putih urutannya ya sebetulnya urutannya itu dari mulai putih coklat dengan coklat itu dijadiin satu. Nah, kemudian dipisahkan ya yang kabel berikutnya ya dipisahkan ke colokan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin colokan listrik bisa menggunakan kabel UTP. Lihat aja di YouTube deh supaya lebih jelas. Karena kalau misalkan saya praktekkan juga susah ya untuk dipraktekannya. Ada kegunaan selain untuk menghubungkan kabel jaringan dari komputer ke komputer, bisa juga digunakan untuk dijadikan colokan listrik. Coba aja di YouTube ada ya. Anda bisa pelajari. Jadi manfaatnya itu bukannya untuk kabel jaringan aja, tapi bisa untuk dimanfaatkan membuat kabel stop kontak ya atau colokan listrik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan. Ya, mudah-mudahan semua tugas-tugas yang sudah diberikan melalui sistem dan dikumpulkan di sistem, jangan di luar sistem, karena takutnya nanti nggak terdeteksi bahwa Anda sudah mengumpulkan gitu. Kalau saya mah bisa aja nilai melalui WA, tapi kalau misalkan di UT bilang katanya di sistem nggak ada, nah tapi nilainya ada, nah, kan bingung nanti ada nilainya tapi nggak ada pekerjaan yang dikumpulkan gitu Nur ya, bisa aja. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita sama-sama pelajari, sedikit yang penting bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai Terima jumpa kasih, Pak. berikutnya lagi. Terima kasih, Pak. Ya, Iya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya